Kita lanjut ke materi gelombang. Nah, di sini pengertiannya, Dek. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Dalam rambatannya, gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lain. Medium yang dilaluinya tidak ikut merambat. Getaran dapat merambat, memerlukan medium, dan dapat dipancarkan tanpa medium. Kembali kakak jelaskan ya, Dek, gelombang itu dibagi menjadi dua. Pertama, berdasarkan medium perambatannya dibagi lagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan juga gelombang elektromagnetik. Berdasarkan arah getarannya, gelombang pun dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Masih ingat ya, kalau gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium sebagai perambatannya, tetapi gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan medium. Nah, berdasarkan arah getarnya, tadi ada dua, transversal dan juga longitudinal. Kita bisa lihat gambar. Kalau dia transversal, itu berupa ada bukit, ada lembah. Tapi kalau dia longitudinal, itu ada yang namanya rapatan dan juga renggangan. Nah, kita lihat deh, satu gelombang transversal berarti itu adalah satu bukit dan juga satu lembah. Kalau kita perhatikan gambar, di situ terdapat 3 gelombang. Karena ada 3 bukit dan juga 3 lembah. Kalau kita kembali lihat lagi gelombang longitudinal, di situ satu gelombang longitudinal yaitu satu rapatan dan juga satu renggangan. Maka kalau kita hitung deh, di situ ada 3 gelombang longitudinal karena ada 3 rapatan dan juga 3 renggangan. Ini pengertiannya secara tertulis. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Bentuk gelombang transversal berupa bukit dan lembah gelombang secara bergantian. Gelombang longitudinal, gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Bentuk gelombang longitudinal berupa penjalaran, rapatan, dan renggangan secara bergantian. Tadi udah kakak jelaskan ya. Jadi satu gelombang transversal, satu bukit ditambah dengan satu lembah. Tapi satu gelombang longitudinal yaitu satu rapatan dan juga satu renggangan. Di sini kakak menampilkan ada flash, yaitu berbentuk bagaimana cara kerja gelombang. Bentuk gelombang transversalnya tetap satu bukit satu lembah, dan lihatlah dek, perhatikan getaran yang merambat seperti gerakan bola di bawah ini. Satu gelombang adalah terdiri dari satu bukit dan satu lembah. A ke B, ke C, ke D, dan ke E. A, B, C disebut dengan bukit gelombang, C, D, E disebut dengan lembah gelombang. Jarak B, B aksen atau D, D aksen disebut dengan amplitudo atau simpangan terjauh. Panjang gelombang dia dikasih simbol D dengan yang namanya lambda, adalah jarak lurus yang ditempuh satu gelombang. Kita lihat pertanyaannya. Berdasarkan pola gelombang di atas, maka satu, berapakah jumlah gelombang yang terjadi? Maka kalau lihat dari gambar D, ada 3 gelombang yang terjadi. Nomor 2, jika ABCDE disebut satu gelombang, coba sebutkan satu gelombang lainnya. Nah, kakak yakin kalian pasti bisa menyebutkan satu gelombang lainnya di rumah kalian masing-masing. Bagaimana cara mencari panjang gelombang atau lambda? Kalau kita perhatikan gambar D, ada berapa gelombang di situ? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, di situ ada 4 gelombang. Lalu ada di sini lagi D, tulisan L. Itu sebenarnya L ya D ya. L sama dengan 0,8 meter, artinya panjang tali. Jadi, panjang tali sebanyak 0,8 meter, itu bisa menghasilkan 4 gelombang. Nah, yang ditanya adalah berapakah untuk mencari panjang gelombang di atas adalah
lambda sama dengan L per N, yaitu 0,8/4. Berarti satu panjang gelombang nilainya sama dengan 0,2. Kalau kita kalikan, satu gelombang 0,2. Banyak gelombangnya tadi 4. Berarti 0,2 kali 4 sama dengan 0,8. Pas. Maka panjang talinya 0,8. Dan panjang satu gelombang adalah 0,2. Nah, di slide yang satu ini, Dek, dia di sini menentukan frekuensi, periode, dan cepat rambat gelombang. Nah, tadi kakak kan belum menjelaskan mencari cepat rambat gelombang, tapi di sini kita akan lihat mencari frekuensi, periode, dan cepat rambat. Di gambar ini dari A ke M itu ada 3 gelombang ya, karena ada 3 bukit dan juga 3 lembah. Nah, waktu yang diperlukan adalah 1,5 sekon. Waktu di sini dia adalah T kecil. Maka kita bisa mencari frekuensi dan juga periodenya. Nah, nggak perlu lagi kakak menjelaskan karena di situ sudah tertulis dengan jelas. Semoga kalian bisa paham. Contoh soal, yang pertama, dalam 30 sekon terjadi 360 gelombang. Berapakah frekuensi dan periodenya? Yang kedua, dalam 1 menit terjadi 720 gelombang. Berapakah frekuensi dan periodenya? Lalu nomor 3, di sini ada kakak buat dengan gambar. Panjang talinya 0,2 dan di situ terdapat ada 2 gelombang. Yang ditanya adalah berapakah panjang gelombang atau lambda? Yang B, jika AB diperlukan waktu 0,4 sekon, berapakah frekuensi dan periodenya? Nah, di sini kakak buat penyelesaiannya, Dek, dari nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Di situ ada diketahui, ditanya, dan penyelesaiannya. Kakak harap kalian bisa menyimaknya dengan baik-baik, dengan benar. Kalau sedikit lupa, lihat lagi soal yang di atas. Nanti kalau ada yang memang mau ditanyakan, silakan tanya sama kakak lewat chatting, oke? Kalau sudah capek, kalian bisa lihat gambar ini. Nah, ini contohnya adalah gelombang laut. Kalau kalian perhatikan di gambar itu gambar kapal atau gambar awannya, Dek. Nah, nanti kalau kita jumpa kakak tanya ya, itu gambar kapal atau awan. Kalau itu gambar kapal, ada berapa jumlah kapalnya? Kalau itu gambar awan, apa alasannya? Bisa ya? Dari tadi kita sudah belajar yang namanya gelombang transversal. Nah, sekarang kita masuk ke gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan gelombang yang terbentuk karena arah getarannya searah dengan arah rambatannya. Bagian catnya tidak ikut berpindah, yang berpindah adalah energi. Terbentuk dari rapatan dan renggangan, contohnya adalah pegas dan per. Nah, kalau lihat dari gambar D, arah getaran sama arah rambatnya itu sama-sama ke arah kanan, kalau di situ ada tanda panah ke arah kanannya. Lalu kita lihat bagaimana bentuk rapatan dan juga renggangan. Kalau dari gambar ini, ada 2 rapatan dan juga ada 2 renggangan. Maka dari gambar ini total jumlah gelombang adalah 2 gelombang longitudinal. Contoh soal. Panjang talinya, Dek, di situ adalah 0,2 meter, terjadi dalam waktu 0,02 sekon. Yang ditanya adalah berapakah panjang gelombang dan frekuensinya. Ingat ya, panjang talinya 0,2 meter dan juga T-nya, T kecil, itu adalah 0,02 sekon. Dan yang ditanya adalah lambda dan frekuensi. Kalau kalian tadi menyimak video sebelumnya, di situ deh ada 2 gelombang, berarti N sama dengan 2. T-nya 0,02 sekon dan L-nya 0,2 meter. Maka bisa kita cari nilai lambda dan juga frekuensi. Ingat, lambda rumusnya adalah panjang tali dibagi dengan jumlah gelombang atau L per N. Dan frekuensi yaitu N per T. Nah, coba kalian perhatikan baik-baik. Kalau memang sudah mengerti, kakak senang. Tapi kalau belum, silahkan nanti ditanya ya, Dek ya. Nah, di sini cepat rambat gelombang, Dek. Kita mau mencari cepat rambat gelombang. Kalau dia di video sebelumnya tadi mencari yang namanya amplitudo, frekuensi, dan juga periode. Nah, kita lihat cepat rambat gelombang. Di sini yang digunakan adalah gelombang transversal dan jumlah gelombangnya ada 4 gelombang karena di situ ada 4 bukit dan juga 4
gelombang. Lalu katanya di situ 4 gelombang ditempuh dalam waktu 0,04 sekon dan tali yang digunakan adalah 0,4 meter. Maka di sini cepat lambat gelombangnya sama dengan nilainya 10 meter per sekon. Kalau kemarin ada yang melihat masih ingat dengan catatan kemarin, pasti dia tidak bingung dari mana cepat lambat gelombangnya 10 meter per sekon. Kita akan lihat di slide berikutnya. Secara matematis, maka cepat lambat gelombang dapat dirumuskan dengan V sama dengan lambda per T, atau bisa dicari dengan V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Dengan keterangan, V cepat lambat gelombang, lambda panjang gelombang, dan T adalah periode gelombang. Lalu F itu adalah frekuensi gelombang. Maka kalau lihat slide yang sebelumnya, maka kalian bisa mencari dari mana nilai cepat lambat gelombang sama dengan 10 meter per sekon. Jadi dari soal yang sebelumnya, Dek, kalian harus mencari dulu nilai lambda dan juga nilai periode ataupun frekuensi. Nah, di sini Kakak kasih lagi contoh soalnya. Dengan panjang tali 0,7 dengan waktu 0,75 sekon terjadi yang namanya 3 gelombang. Lalu di situ katanya panjang 1,5 gelombang adalah 0,125. Berapakah panjang gelombang dan cepat lambat gelombang? Contoh soal yang tadi itu Kakak harap kalian kerjakan sendiri, kalian latih ya, Dek ya. Nah, di sini ada lagi contoh soal. Frekuensi suatu getaran 250 Hz dan panjang gelombangnya adalah 50 cm. Berapakah cepat lambat gelombang tersebut? Maka di sini sudah dikasih tahu, Dek, panjang gelombang dan juga frekuensinya. Maka kalau soalnya gampang kayak gini bisa langsung kalian cari. Cepat lambat sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Tapi sebelum kita langsung kalikan, kita ganti dulu, Dek, satuannya. 50 cm kita ganti ke meter, 0,5. Lalu sudah kita ganti baru kita masukkan ke rumus. V sama dengan lambda dikali frekuensi. 0,5 dikali 250. Nilainya sama dengan 125 meter per sekon. Di sini Kakak kasih beberapa soal, Dek, untuk memahami konsep hubungan antara jumlah gelombang, waktu, dan frekuensi, dan juga periode. Nah, Kakak kasih 7 soal. Jadi harapannya semoga kalian bisa mengerjakan. Nggak apa-apa kalau kalian diskusi dengan teman melalui chatting, tapi harapan Kakak kalian coba kerjakan sendiri. Di sini ada 7 soal. Nah, lalu kalau kalian perhatikan nanti berikutnya juga ada Kakak kasih tugas. Nah, di sini, Dek, ada katanya gelombang per sekon. Lihat nanti rumusnya ya. Gelombang per sekon itu rumus dari siapa? Periode kah atau frekuensi? Nah, di sini Kakak kasih PR, evaluasi, itu sekitar ada 4 soal. Jadi sama pemahaman konsep ada 7 soal, dan juga evaluasi 4 soal, totalnya 11. Nah, ini Kakak tagih. Kalian tulis di dalam selembar kertas, nanti lalu kalian fotokan dan kalian share di grup ini. Kakak tunggu ya. Kalau tugas ini nggak harus dikumpul, tapi kalian cari benda yang di sekitar kalian, Dek, yang menunjukkan kalau dia adalah gelombang transversal. Boleh juga gelombang longitudinal. Tapi kalau kalian mau, ya share aja foto-fotonya ke grup ini, fotonya minimal 5. Kalau nggak bisa 5, 1 atau 2 juga boleh. Oke, Dek, sekian video dari Kakak. Kalaupun ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Semoga video Kakak ini membuat kalian semakin jelas pemahaman tentang getaran dan gelombang, dan juga semoga membantu untuk saat nanti tiba masuk sekolah, tiba-tiba ujian, kenaikan kelas, atau hal lainnya. Dan kalaupun nanti memang ada yang kurang jelas, kurang dimengerti, silahkan aja tanya sama Kakak ya. Dalam waktu 1,5 jam ini Kakak online, nanti kita tetap bisa chatting di dalam grup. Oke, Dek, selamat sore dan terima kasih.